nggak setuju. Kecuali Laila mau kasih aku pelangkah. Mbak mau uang atau barang? Aku akan beliin, Mbak. Aku mau kamu kasih aku pelangkah kembang 7 rupa yang kamu ambil sendiri dari kuburan baru. Kita kan udah 1 tahun pacaran. Aku belum sama sekali kenal sama kakak kamu, jadi aku mau kenal. Siapa yang ngerebut suami kamu? Yang ada kamu yang ngerebut Dani dari aku. Kamu bilang aku yang ngerebut. Kamu, Mbak! Kamu yang udah gila! Kamu gila! Kamu! Tidak semua rasa sakit disebabkan oleh goresan benda tajam ataupun hantaman benda tumpul. Terkadang rasa sakit yang paling menyakitkan justru disebabkan oleh orang yang paling dekat dan paling kita sayangi, yaitu keluarga kita sendiri. Bayangkan saat seorang adik ingin menikah, sang kakak menolak untuk dilangkahi dan bahkan berniat untuk menghancurkan pernikahan adiknya sendiri. Akankah niat jahat sang kakak berhasil digagalkan dan sang adik bisa bahagia dengan pernikahannya? Ataukah justru sebaliknya? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan menyimak kisah dari narasumber kita yang bernama Laila. Mari kita undang Laila. Hai Mbak Laila, silakan duduk Mbak. Kasih, Mbak. Terima kasih Mbak sudah hadir di studio Catatan Hati Perempuan dan mau berbagi kisahnya. Apakah Mbak Laila sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Kisah saya bermula waktu saya berencana menikah dengan calon suami saya, Mbak. Kami sudah pacaran sekitar 1 tahunan dan selama pacaran kami menemukan banyak kecocokan. Jadi kami memutuskan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Masalahnya kakak perempuan saya ternyata nggak setuju. Mbak, aku mau nikah. Hah? Kamu mau nikah? Iya. Aku nggak setuju. Kamu ngapain sih cepet-cepet nikah? Kamu kan baru setahun pacaran. Lagian, emang kamu hamil apa? Astagfirullah. Setega itu kamu nuduh adik kamu. Ya terus apa lagi ibu kalau bukan karena hamil? Demi Allah Mbak, aku mau nikah buru-buru bukan karena aku hamil. Tapi karena aku ngerasa udah cocok sama Mas Dani. Aku udah hampir 1 tahun pacaran sama dia. Jadi aku mau menikah sama dia Mbak. Terus kamu nggak mikirin perasaan aku? Dasar egois. Mbak, aku mikirin perasaan Mbak kok. Buktinya aku minta persetujuan dulu dari Mbak. Aku nggak mau ngerestuin kamu. Karena aku nggak mau dilangkahin kamu. Mbak, emang kenapa sih kalau dilangkain sama aku duluan? Itu bukan sesuatu hal yang aneh kan? Masih banyak kok di luar sana yang adiknya nikah duluan daripada kakaknya. Dan itu fine-fine aja Mbak. Itu kan mereka. Kalau sampai aku dilangkahin sama kamu, aku bisa jadi perawan tua dan kamu mau tanggung jawab. Itu cuma mitos, Ratri. Tapi aku percaya. Buktinya temen aku, dia sampai sekarang masih jadi perawan tua karena dilangkahin sama adiknya nikah. Itu cuma kebetulan. Ibu yakin kakaknya temen kamu itu ditakdirkan dapat jodoh lebih lama daripada adiknya. Emangnya kamu gak kasihan sama Lela? Mau sampai kapan kamu dapat jodoh? Mau sampai kapan Lela nungguin kamu? Terus ibu gak kasihan sama aku? Pokoknya sebagai kakak, aku berhak untuk minta Laila menunda pernikahan dia sampai aku menikah. Dan kalau dia masih ngotot, aku gak akan pernah mau merestui dia. Aku gak setuju Mbak. Aku akan tetap menikah sama Mas Dani. Dengan atau tanpa persetujuan dari Mbak. Mentang-mentang mau punya suami, jadi berani ngelawan aku. Udah, gak usah ribut. Kalian itu saudara.
Kita nggak pernah tahu umur, rezeki dan jodoh kapan datang. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku nggak mau dilangkahi. Kamu sebagai kakak harus lebih bijaksana, Ratri. Laila kemana ya? Lama banget. Apa aku jemput aja di rumahnya? Mas, Sayang, Mas maaf ya kamu lama ya nunggu. nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Muka kamu kenapa kelihatan resah kayak gini? Mbak Ratri marah ketika aku bilang mau nikah sama kamu, Mas. Dia nggak suka dilangkain sama aku. Dia juga nggak setuju sama pernikahan kita, Mas. Kalau aku tetap nekat ngelangkahin dia. Oke sayang, nggak usah khawatir. Biar aku yang nyelesain masalah ini. Biar aku ngomong ke kakak kamu untuk ngejelasin semuanya. Jangan, Mas. Jangan ketemu sama Mbak Ratri dulu. Kenapa sayang? Aku tahu banget kondisi Mbak Ratri sekarang. Dia lagi nggak enak diajak bicara. Jadi percuma kalau kamu ketemu sama dia. Sayang, kamu gak usah khawatir, semua bakal baik-baik aja. Niat aku baik sama kamu. Aku bakalan secepat mungkin untuk lamar kamu. Sesuai rencana kita di awal. Dan apapun halangannya, kita tabrak ya. Oke, gak usah sedih. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Pulang ya. Tunggu. Apa lagi? Gendong. Kamu sudah kayak gini. Kalau aku nggak mau jalan, gendong. Ya udah yuk. Aku nggak berat. Untungnya calon suami saya terus menguatkan saya. Sehingga saya yakin untuk tetap lanjut. Oh, jadi kamu dan calon suami tetap meneruskan rencana pernikahan kamu, Mbak? Walaupun nggak mendapatkan restu dari kakak? Iya Mbak, tapi kakak saya malah menyebarkan fitnah Mbak yang sangat kejam. Ratri, tadi saya lihat Bu Ati lagi sibuk belanja di pasar. Katanya sih mau mempersiapkan buat lamaran si Laila. Emang benar Laila mau nikah? Iya benar. Terus kamu kapan nikah? Padahal kamu lebih cantik loh dari adik kamu itu. Ya mungkin takdir kali. Kamu mau dilangkain sama Lela? Kalau kamu dilangkahin, makin susah loh dapet jodohnya. Ya biarin aja sih Bu. Mungkin dia udah hamil duluan, makanya dia buru-buru nikah. Yakin? Si. Laila, katanya kamu mau nikah ya? Iya, Bu. Kok buru-buru amat? Karena kalau lama-lama pacaran nggak baik, Bu. Bukannya kamu udah hamil ya? Astagfirullah, Bu. Saya lagi nggak hamil ya, Bu. Jaga omongan Ibu. Siapa yang fitnah? Saya hanya dengar dan menyampaikan apa yang Ratri bilang sama saya. Emang saya salah? Mbak Ratri nyebarin fitnah ke tetangga kalau aku hamil. Keterlaluan banget sih. Ya jelas salah lah, Bu. Dan saya tuh nggak hamil. Permisi. Aneh. Emang cantikan aku kok dibanding Laila. Cowok-cowok aja yang pada buta. Mbak, Apa sih? maksud Mbak apa sih? Bilang ke tetangga kalau aku hamil sebelum nikah. Siapa yang bilang kayak gitu? Kamu tuh nuduh aku punya bukti nggak? Apa jangan-jangan kamu lagi yang ngomong sembarangan? Aku nggak ngomong sembarangan, Mbak. Orang tetangga sendiri kok yang bilang ke aku kalau Mbak yang ngomong aku hamil sebelum nikah. Tetangga julid kok dipercaya sih? Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api.
Logika aja mbak. Udah. Kalian ini saudara. Jangan bertengkar terus. Ratri, ibu ngerti perasaan kamu. Tapi sebentar lagi calon suami Lela akan datang untuk melamar Lela. Secara resmi, kamu harus legowo ya nak. Gak mau, Bu. Aku gak akan pernah setuju sama pernikahan dia. Kecuali Laila mau kasih aku pelangkah. Mbak, aku bakal kasih mbak pelangkah. Mbak mau uang atau barang? Aku gak mau uang ataupun barang. Nah, terus mbak mau apa? Aku mau kamu kasih aku pelangkah kembang 7 rupa yang kamu ambil sendiri dari kuburan baru. Malam ini, malam Jumat, tepatnya di jam 12 malam. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak salah minta itu. Mbak mau uang atau barang? Nanti aku beliin. Asal jangan permintaan itu. Aku nggak mau tahu. Aku mau syarat itu. Atau aku nggak akan pernah setuju sama pernikahan kamu. Gak bisa gitu dong mbak. Masa gara-gara aku gak bawa kembang 7 rupa, mbak malah gak ngizinin aku nikah sama Mas Dani? Udahlah Nena, kamu turutin aja permintaan Ratri. Tapi bu, Seberat apapun itu, toh demi kelancaran lamaran dan pernikahan kamu. oke. Aku bakal bawain mbak kembang 7 rupa. Tepat di malam ini. Aduh, aku kenapa nggak ajak ibu sih ke sini? Jadi kan nggak sendirian nanti. Gimana dong? Astagfirullahaladzim. Siapa tadi? Di daerah sana kan? Aku pulang aja kali ya. Tapi aku pulang aja kali ya. Ya aku pulang aja deh. Tapi kalau aku pulang, aku nggak bakal dapet restu dari Mbak Ratri. Terus aku juga nggak bisa nikah sama Mas Dani lagi. Ini gimana dong? Laila, tenang. Ayo bisa. Buru-buru. Ya, buru-buru. Aduh, ini semut ngapain sih pada ngerubungin aku? Gara-gara semut jadi gagal kan ngerjain Laila. Mbak, ini kembang 7 rupa yang Mbak minta. Yang aku ambil di atas kuburan baru. Aku udah kasih pelangkah yang Mbak minta kan? Berarti Mbak merestui hubungan aku sama Mas Dani. Ya Mbak? Aku udah nggak butuh kembang itu lagi. Kok Mbak jahat sih sama aku Mbak?
Kenapa Mbak ngebuang bunganya seenaknya gitu aja? Apa sih yang Mbak mau sekarang? Hah? Ya salah siapa kamu gak mau nurut sama aku? Sekarang, aku baru mau minta langkah yang sebenarnya. Aku mau emas 50 gram dan perawatan tiap minggu. Dan satu lagi, skincare yang paling mahal tiap bulan. Mbak, aku dapetin dari mana uangnya? Kalau Mbak minta sebanyak itu. Ya aku nggak ada lah Mbak. Terus aku harus gimana sekarang? Ya aku gak peduli. Aku minta semua ini supaya kamu tahu diri. Sebagai adik, biar gimana pun juga kamu harus nurut sama aku kakaknya. Paham? Terus gimana Mbak? Apa kira kamu turutin permintaan tambahan dari kakak kamu itu? Ya, saya terpaksa Mbak. Karena calon suami saya bersikeras buat memenuhi kebutuhan kakak saya.